Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masih bahas mengenai capital budgeting ya, atau penganggaran modal. Jadi kita akan belajar bagaimana menilai suatu proyek dikatakan layak untuk dijalankan atau tidak. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas langkah-langkah di dalam capital budgeting ya. Yang pertama adalah kita harus menganalisis dulu arus kas dari proyek yang diajukan oleh perusahaan atau investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kita analisis dulu arus kasnya, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar nanti. Nah, di analisis arus kas ini nanti ada 3 jenis. Yang pertama adalah arus kas permulaan atau biasa disebut dengan initial cash flow ataupun biasa disebut juga sebagai capital outlays atau juga disebut dengan initial investment. Jadi ketiga istilah tadi intinya sama ya. Intinya adalah berapa nominal kas yang dikeluarkan perusahaan ketika membiayai suatu investasi. Jadi di arus kas permulaan ini, initial cash flow itu fokusnya pada kas yang keluar. Berapa kas, nominal kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai suatu proyek. Sehingga nanti di sini yang kita perhitungkan di dalam arus kas permulaan atau initial cash flow adalah biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut nanti. Kalau harga, misal ada perusahaan dia ingin investasi atau ada proyek penggantian mesin baru ya, harga mesin tersebut sudah pasti masuk ke dalam initial cash flow karena nominal atau harga mesin itu adalah nominal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, selain dari harga mesin, nanti juga ada biaya-biaya yang terkait langsung dengan proyek tersebut. Misalnya apa? Biaya pemasangan, kemudian biaya pengiriman. Nah, itu berkaitan langsung dengan mesin tadi, proyek utamanya. Nah, itu disebut dengan initial cash flow ya, atau aliran kas yang keluar. Setelah kita tahu berapa kas yang keluar atau berapa kebutuhan kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai suatu investasi, yang kedua adalah menganalisis ya. Kita mengestimasi kalau misal proyek tersebut atau investasi tersebut dilaksanakan, estimasi keuntungan yang didapatkan perusahaan itu berapa. Nah, estimasi keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan itu disebut dengan operating cash flow ya. Sehingga nanti di dalam operating cash flow yang kita masukkan, yang kita perhitungkan adalah dari 2 sumber ya. Dari 2 sumber. Yang pertama tentunya laba setelah pajak atau earning after tax ya, EAT, dan juga depresiasi. Jadi perusahaan itu ketika mempunyai aktiva tetap, dia ada biaya depresiasinya.
biaya penyusutannya. Nah, depresiasi ini nanti masuknya ke dalam operating cash flow. Karena arus kasnya ke dalam, ya, in. Cash inflow. Jadi perusahaan mengumpulkan kas, menerima kas dari hasil penyusutan yang tiap tahun dilakukan oleh perusahaan. Jadi di arus kas operasi atau operating cash flow ada dua, ya. Yang pertama, yang utama maksud saya, yaitu laba setelah pajak dan juga depresiasi. Dan yang ketiga adalah arus kas terminal cash flow, atau juga biasa disebut dengan termination cash flow. Termination cash flow. Kalau tadi, ya, di operating cash flow itu adalah berapa estimasi kas yang akan didapatkan oleh perusahaan dari berjalannya proyek yang diajukan tadi. Sedangkan arus kas terminal atau terminal cash flow ini arus kas masuk yang diterima perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Jadi suatu aset perusahaan, untuk memudahkan saja, ya, kita contohkan aset tetap, misalnya mesin. Jadi mesin itu punya umur ekonomis. Yang mengestimasi siapa? Yang mengestimasi adalah perusahaan. Dia mengukur, misal mesin A itu umur ekonomisnya 5 tahun. Berarti setelah 5 tahun mesin tersebut sudah tidak bisa memproduksi secara maksimal lagi. Produksinya sudah tidak optimal dan juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Ya. Karena apa? Ya karena tadi sudah melebihi dari umur ekonomisnya. Perusahaan sudah mengestimasi ini optimalnya hanya sampai 5 tahun. Maka biasanya kalau aset perusahaan itu mau habis umur ekonomisnya, biasanya perusahaan akan melakukan pergantian. Kemudian apa yang diperhitungkan di dalam termination cash flow? Yang pertama adalah nilai sisanya. Nilai sisa dari aktiva atau biasa juga disebut dengan residu. Dan juga modal kerja. Ini ada dua. Kalau pertama tadi initial cash flow, yang diperhitungkan adalah harga investasi dan juga biaya-biaya yang menyangkut langsung dengan investasi. Kedua, operating cash flow adalah estimasi berapa kas yang diterima perusahaan kalau dia melakukan investasi tersebut. Ada dua yang diperhitungkan, yaitu laba setelah pajak dan juga depresiasi. Sedangkan arus kas terminal yang diperhitungkan juga ada dua, yaitu nilai sisa atau nilai residu dan juga modal kerja. Nah, biasanya nanti baik estimasi, ya, estimasi laba, kemudian nilai residu, kemudian nilai dari modal kerja itu di dalam suatu kasus biasanya sudah diestimasikan oleh perusahaan, jadi sudah diketahui. Tinggal kita menganalisis saja, mengkelompok-kelompokkan mana yang masuk initial cash flow, mana yang masuk operational cash flow, dan mana yang masuk ke dalam terminal cash flow. Kemudian setelah kita analisis aliran kasnya, ya, barulah nanti kita bisa nilai apakah proyek itu layak untuk dijalankan atau tidak. Ada beberapa metode di dalam penilaian apakah suatu proyek atau investasi itu
layak dijalankan atau tidak. Di sini saya contohkan ada 5 metode. Walaupun mungkin dari buku lain bisa lebih dari 5 metode. Ya, tapi saya rasa 5 metode ini saja yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah average rate of return, biasa disebut dengan ARR. Kedua, ini payback period. Ketiga, net present value. 4, profitability index. Dan 5 adalah internal rate of return. Tiap metode ini punya kriterianya masing-masing. Suatu investasi atau proyek dikatakan layak untuk dijalankan atau tidak. Ya, jadi kriterianya punya masing-masing. Kalau ARR, ya metode ARR, semakin tinggi average rate of return-nya, maka semakin layak proyek itu untuk dijalankan. Yang kedua, payback period. Yang semakin rendah payback period-nya, atau kalau istilah kita balik modal, ya payback period, semakin pendek balik modalnya, maka semakin baik proyek tersebut. Ketiga adalah NPV, net present value, nilai bersih dari present value, nilai sekarang bersih, ya, net present value. Semakin besar, ini juga semakin baik. Begitupun untuk profitability index. Ini indeks keuntungan dari suatu investasi yang akan dijalankan. Sehingga tentunya kalau semakin tinggi profitability index-nya, semakin baik pula proyek itu untuk dijalankan. Dan yang terakhir adalah internal rate of return atau IRR. Ini juga sama, semakin tinggi semakin baik. Jadi dari kelima metode tadi, keempat metode selain payback period itu kalau nilainya semakin tinggi semakin baik. Nah, di pertemuan sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa capital budgeting itu bukan hanya untuk melihat apakah suatu proyek itu bisa dijalankan atau layak dijalankan atau tidak, tetapi juga bisa untuk membandingkan dua proyek, ya. Misal ada proyek A dan proyek B. Dari kedua proyek ini, mana proyek yang paling menguntungkan perusahaan? Mana yang harus dilaksanakan oleh perusahaan? Nah, jadi ada dua, ya. Yang pertama memang untuk menilai proyek itu layak atau tidak, dan yang kedua untuk membandingkan dua proyek mana yang lebih menguntungkan. Ini capital budgeting. Lanjut ke contoh kasus yang kemarin. Ini ada PT Jayagiri. Dia ingin melaksanakan dua proyek. Proyek A, initial investment-nya adalah 6 juta. Proyek B, initial investment-nya 7.200.000. Nah, kalau di sini sudah diketahui, ya, initial investment-nya sudah diketahui. Satu gelondongan langsung, yaitu 6 juta untuk proyek A dan 7.200.000 ini untuk proyek B. Nah, kalau ada kasus misal initial investment-nya belum diketahui, bagaimana? Ya, kita golong-golongkan. Tadi, misal kita golongkan harga produknya, harga proyek, ya, harga mesinnya, misal kalau ingin ada pergantian mesin. Kemudian biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan mesin tersebut, dengan proyek tersebut, itu disebut dengan initial investment. Kas yang harus dikeluarkan kalau mau melakukan suatu proyek. Nah, di contoh kasus ini sudah diketahui secara gelondongan initial investment-nya berapa. Oh, ternyata untuk melaksanakan proyek A itu perusahaan harus mengeluarkan sejumlah dana sebesar 6 juta.
Untuk melaksanakan proyek B, kas perusahaan yang harus dikeluarkan untuk membiayai proyek ini sebesar 7.200.000. Nah, kemudian diketahui perusahaan menggunakan metode garis lurus di dalam mendepresiasi kedua proyek tersebut. Biaya penyusutannya dia pakai metode garis lurus. Umur ekonomis diestimasi masing-masing proyek itu 6 tahun. Dan tidak ada nilai residu pada akhir tahun ke-6. Ini. Dan pasti suatu kasus kalau kita kasus-kasus di capital budgeting itu pasti ada juga estimasi dari EAT-nya, earning after tax-nya. Di sini diketahui EAT proyek A itu ternyata annual. Penerimaannya, jumlah penerimaannya tetap dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6 itu 1 juta semua. Jadi kalau perusahaan Jayagiri ini melakukan proyek A, estimasi keuntungannya tetap terus. Tahun ke-1 nanti dapat keuntungan 1 juta rupiah, tahun ke-2 dapat 1 juta rupiah sampai tahun ke-6. Sifatnya annual. Annual. Jadi arus kasnya tetap per periode. Kalau di sini periodenya per tahun. Jadi tiap tahun dia tetap sejumlah 1 juta. Sedangkan EAT proyek B dia tidak tetap. Arus kasnya tidak tetap. Estimasi EAT-nya, keuntungannya tidak tetap. Di tahun pertama 3.300.000, tahun kedua menjadi 1 juta dan seterusnya. Nah, nanti untuk yang annual itu kita akan terapkan time value of money yang konsep present value of an annuity karena sifatnya annual. Kalau untuk proyek B ini kita tetap menggunakan present value saja karena arus kasnya bukan annual. Nanti kita praktekkan. Oke, kita sudah mulai ke perhitungan perhitungan capital budgetingnya. Yang pertama adalah analisis arus kas. Ada 3 jenis: initial cash flow, operational cash flow, dan termination cash flow. Initial cash flow-nya berapa? Tadi sudah diketahui secara gelondongan. Kalau A itu 6 juta, kalau B 7.200.000. Harusnya di initial cash flow atas ini dia dituliskan kalau A 6 juta, kalau B 7.200.000. Ini kurang berarti di modulnya. Kemudian yang kedua adalah operational cash flow. Ingat konsep tadi di atas. Operational cash flow itu terdiri dari EAT ditambah depresiasi, biaya penyusutan. Nah, untuk menghitung depresiasi bagaimana? Ada rumusnya. Kalau menggunakan metode garis lurus, rumusnya adalah HP min NS per N. HP adalah harga perolehan, harga beli. Perusahaan belinya berapa? Itu HP. Kalau NS adalah nilai sisa di akhir tahun umur ekonomis, atau biasa disebut juga dengan nilai residu, dibagi N, taksiran umur kegunaannya, umur ekonomisnya berapa. Kita lihat di soal tadi, umur ekonomisnya itu 6 tahun. Berapa nilai residunya? Oh, ternyata tidak ada nilai residu. Berarti nilai residunya 0. Sehingga untuk yang pertama
ya. Harga perolehan untuk proyek yang pertama adalah 6 juta. N-nya berapa taksiran umur kegunaannya? 6 tahun. Sehingga 6 juta ya, dibagi 6 tahun. Hasilnya adalah 1 juta. Ini depresiasi. Proyek yang kedua, proyek yang B. Harga perolehannya berapa? 7.200.000. Umur ekonomisnya sama seperti proyek A, yaitu 6 tahun. 7.200.000 dibagi 6. Hasilnya adalah 1.200.000. Kalau sudah ketemu, kita balik lagi ke konsep awalnya tadi, bahwa operational cash flow itu terdiri dari EAT ditambah depresiasi. EAT-nya sudah diketahui, depresiasinya pun sudah diketahui. Tinggal kita tambahkan. Ya. EAT untuk proyek A kita ketahui tadi 1 juta. Bentuknya annual. Dari tahun 1 ke tahun ke-6 bentuknya atau nominalnya sama, 1 juta terus. 1 juta ditambah depresiasinya 1 juta. Berarti dari tahun 1 ke tahun ke-6, operational cash flow-nya untuk proyek A adalah 2 juta. 1 juta ditambah 1 juta. Yang kedua, ini adalah proyek B. Ya. EAT-nya juga sudah diketahui. Depresiasi diketahui. Kita cari yang tahun pertama dulu. Ya. EAT tahun pertama berapa? 3.300.000. Depresiasinya adalah 1.200.000. Ini 1.200.000. 3.300.000 ditambah 1.200.000. Hasilnya 4.500.000. Yang kedua, tahun kedua, ternyata 1 juta EAT-nya. Ditambah 1.200.000. Berarti 2.200.000. Dan seterusnya. Jadi konsepnya adalah EAT ditambah depresiasinya berapa. Yang terakhir di dalam analisis arus kas yaitu termination atau terminal cash flow. Di kasus ini tidak diketahui berapa modal kerja dan nilai residunya tidak ada. Maka di kasus ini tidak ada yang namanya terminal cash flow, ya, tidak ada terminal cash flow-nya. Kalau sudah disusun tadi, sudah kita analisis arus kasnya, berapa initial investment, berapa operational cash flow, dan berapa terminal atau termination cash flow, baru kita bisa nilai apakah manakah dari kedua proyek tersebut yang lebih layak untuk dijalankan. Ya, kita pakai metode yang pertama dulu, yaitu average rate of return atau ARR. Nanti tiap metode ini punya kriteria masing-masing dan punya rumus masing-masing. Nah, rumus dari average rate of return adalah average cash inflow dibagi average investment. Ya. Average cash inflow dibagi average investment. Average cash inflow, kita lihat perhitungan ARR. Untuk mencari berapa average investmentnya atau rata-rata investasi, ya, kita bagi berapa initial cash flow dibagi 2. Initial cash flow dibagi 2. Initial cash flow-nya 6 juta dibagi 2 berarti 3 juta. Kalau yang proyek B sama rumusnya, tinggal dibagi 2.
initial investment atau initial cash flow-nya dibagi 2. Ini 7.200.000 dibagi 2. 3.600.000. Nah, kita sudah ketemu berapa average investment-nya. Berarti kurang average cash inflow-nya, ya. Average cash inflow-nya. Caranya bagaimana? Rumusnya adalah total EAT dibagi jumlah periode. Total EAT untuk proyek A berapa? Tadi 6 periode, nilainya sama 1 juta terus. Berarti 6 juta. 6 juta dibagi jumlah periodenya. Ada 6. 6 juta dibagi 6, maka hasilnya 1 juta. Sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumus ARR, yaitu average cash inflow dibagi average investment. Average cash inflow-nya 1 juta, average investment-nya 3 juta. Hasilnya adalah 33,33%. Ini untuk proyek yang A. Proyek yang B bagaimana? Untuk menghitung average EAT juga sama. Kita totalkan dulu berapa jumlah dari earning after tax-nya, penghasilan setelah pajaknya, dibagi jumlah periode. Ternyata didapatkan 900.000. Ya, sehingga 900.000 dibagi 3.600.000. Hasilnya 25%. Dari sini kita sudah bisa melihat proyek mana yang lebih baik berdasarkan metode ARR. Ternyata berdasarkan metode ARR, proyek A itu lebih layak untuk dijalankan karena nilai ARR-nya lebih besar, yaitu sejumlah 33,33%, lebih besar dibandingkan proyek B yang hanya 25%. Ini yang pertama. Yang kedua adalah metode payback period atau balik modal. Kriteria awal tadi ya, kalau semakin cepat periode balik modalnya, maka semakin baik proyek tersebut. Kita lihat, kalau berdasarkan metode payback period, lebih baik proyek A atau proyek B. Nah, di dalam metode payback period itu nanti ada 2 rumus, ya. Yang pertama, kalau bentuknya adalah annual, dan yang kedua ketika bentuk arus kasnya bukan annual. Kalau bentuknya bukan annual, rumusnya yang pertama ini, ya. Ini rumus untuk kasus yang arus kasnya tidak annual. Berarti kalau kasusnya yang tadi, rumus yang pertama ini kita gunakan pada proyek yang B. Sedangkan rumus yang annual ini kita gunakan untuk proyek yang A. Coba kita lihat. Kita hitung yang proyek A dulu, yang arus kasnya annual, ya. Rumusnya initial investment dibagi berapa cash flow-nya. Ya. Tadi sudah diketahui initial investment-nya adalah 6 juta. Kas yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membiayai proyek A itu 6 juta. Kemudian arus kasnya berapa? Arus kas yang masuk, ya. Cash inflow. Cash inflow-nya sebanyak 2 juta.
Dapat dari mana? Dari sini. Ya, operasional cash flow 2 juta. Kenapa kita hanya tuliskan sekali saja? Karena ini sifatnya adalah annual. Dianggap tiap periode itu jumlahnya selalu sama, yaitu 2 juta. Ini ya, 2 juta. Sehingga payback period untuk proyek A adalah 3 tahun. 3 tahun. Kalau mau proyek A ini balik modalnya setelah 3 tahun dari dilaksanakannya proyek tersebut. Ini 3 tahun ya proyek A. Kalau proyek B bagaimana? Kita lihat. Proyek B kan sifatnya tadi arus kasnya bukan annual. Jadi pakai rumus yang pertama. Rumus ABC ini. Ya. Rumus yang ABC. N itu tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment. A adalah jumlah initial investmentnya. B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ya, pada periode N. Dan C jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Ini. Coba kita hitung ya. Kalau pakai rumus N-nya berapa? Tahun terakhir di mana arus kas masih belum bisa menutupi initial investment. Tahun terakhir sebelum bisa menutupi initial investment-nya, initial cash flow-nya. Di tahun berapa? Ya. Jadi kita tuliskan ulang berapa cash inflow-nya dan kita juga tuliskan kumulatif inflow-nya. Kumulatif inflow adalah jumlah keseluruhan dari kas masuk ya. 4.500.000 ditambah 2.200.000. 4.500.000 ditambah 2.200.000 ditambah lagi 2 juta. 8.700.000. Berarti periode terakhir sebelum initial investment-nya bisa terpenuhi adalah periode kedua. Ini di 6.700.000. Karena kalau di periode ketiga ya, initial cash flow-nya tadi yang sejumlah 7.200.000 itu sudah terpenuhi. Karena di sini nilainya kumulatif dari arus kas masuknya 8.700.000. A dimen B. A adalah jumlah initial investment. Jumlah initial investmentnya tadi 7.200.000 dikurangi B, jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Kita lihat ya. N-nya berapa tadi? N-nya adalah 2. Lah jumlah kas kumulatifnya berapa? 6.700.000 di periode kedua. Kita tulis 6.700.000. Kemudian C dimen B. C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Kalau N-nya tadi sudah diketahui 2, berarti C adalah 2 ditambah 1. Jadi C adalah periode ketiga. Ya. Periode ketiganya berapa? Ini. Ya, periode ketiganya 8.700.000 kita tulis. Dikurangi B. B itu tahun ke N. Sama seperti yang tadi. 6.700.000.
Sehingga nanti didapatkan ya, hasilnya adalah 2,25 tahun. 2,25 tahun. Atau 2 tahun 3 bulan. Ya, 2 tahun 3 bulan. 0,25 dikali 12. Ini untuk perhitungan payback period dengan menggunakan rumus. Saya kira untuk rumus ini lebih memudahkan kita dibandingkan kalau kita hitung manual. Jadi nanti kalau ada kasus disuruh untuk mencari payback periodnya, pakai rumus saja ya. Jadi kesimpulannya, payback period proyek A itu 3 tahun, sedangkan proyek B itu hanya 2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan. 0,25 ini dikali 12 sehingga 3 bulan. Artinya proyek B itu lebih cepat balik modalnya daripada proyek A. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu net present value atau NPV. NPV itu diterima ketika nilainya lebih besar dari 0. Semakin tinggi dan positif itu menunjukkan semakin layak proyek tersebut untuk dilakukan. Nah, dalam metode net present value atau NPV juga harus diketahui cost of capital-nya, biaya modalnya berapa ya. Dan biasanya di kasus-kasus itu juga sudah disertai biaya modalnya, cost of capital atau COC. Kasus ini ternyata cost of capital-nya adalah 15%. Ya, 15%. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Perhitungan di proyek A maupun proyek B. Istilah gampangnya nanti NPV itu harus lebih besar daripada 0. Semakin tinggi semakin positif. Kita lihat yang proyek A. Proyek A ingat tadi arus kasnya annual. Sehingga nanti di NPV kita pakai present value of an annuity. Sehingga tabelnya pakai tabel PVI FA. Karena bentuknya anuitas. Sedangkan proyek B dia bukan anuitas. Maka nilai tabel yang kita gunakan itu menggunakan nilai tabel dari tabel present value PVIF. Sedangkan di dalam tabel itu kita harus ketahui ya berapa nilai suku bunganya dan juga berapa nilai periodenya. Dan di NPV suku bunga kita menggunakan cost of capital. Persentase dari cost of capital ternyata 15%. Sehingga nanti kita lihat nilai tabelnya adalah di angka 15% dan juga periodenya 6 tahun. Ya. Kita kalikan nilai cash inflow dikali dengan nilai tabel. Cash inflow-nya berapa per tahun? Oh, ternyata 2 juta. Tadi ya, dari tahun pertama sampai tahun ke-6 itu tetap 2 juta terus, 2 juta sampai tahun ke-6. Kita kalikan dengan nilai tabel dari 15% dan N sama dengan 6.
Coba kita lihat yang annuity ya, present value of an annuity. Bunganya 15% atau persentasenya 15% dan periodenya 6 di sini ya. 3,784 nilai tabel dari 15% dan periode 6. Kita kalikan sehingga nanti kita dapatkan nilai dari present value of an annuity-nya, yaitu 7.568.000. Ini kita baru dapatkan nilai present value. Padahal yang kita butuhkan adalah net, ya. Nilai bersih dari present value. Maka kita harus kurangi. Kurangi apa? Kurangi initial investment-nya. Berapa kas yang kita keluarkan untuk membiayai proyek tersebut. Ternyata tadi 6 juta. Ya. Sehingga 7 juta sekian dikurangi 6 juta. Hasilnya, NPV-nya adalah 1.568.000. Ini untuk yang annual. Jadi kalau annual pakainya tabel annual, kalau biasa ya pakai tabel biasa. Tapi kedua-duanya sama, pakainya konsep present value, nilai sekarang. Lanjut di proyek B. Ya. Proyek B. Kalau proyek A tadi annual, proyek B tidak annual, sehingga nilai tabelnya kita harus kalikan. Kalikan pada tiap-tiap arus kasnya. Kita tuliskan lagi arus kasnya. Ini 4.500.000, 2.200.000 dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu kita kalikan dengan nilai tabel dari present value. Ingat, ini bukan yang anuitas ya. Ini present value yang biasa. Coba kita cari yang pertama. Persentasenya 15%, periodenya berapa? 1. Ini untuk yang arus kas 4.500.000. Dia ada di periode 1. 15%, periodenya 1. Kita lihat. Kita cari yang bukan anuitas. 15%, periodenya 1. 0,870. 0,870. Benar ya. Lanjut ke arus kas yang kedua, di periode kedua. Berarti persentasenya 15%, periodenya 2. Berapa? 0,756. Apakah benar? Oh, ternyata benar. 0,756. Sampai ke periode ke-6. Ya. Ini. Kalau sudah, tinggal kita kalikan arus kasnya dengan nilai tabel, sehingga kita dapatkan present value-nya. Ya, kita dapatkan nilai sekarang dari tiap-tiap arus kas. Kita jumlahkan, ya, kemudian kita kurangi initial investment-nya. Ingat, karena kita cari net present value, nilai bersih dari present value. Sehingga kita harus kurangi berapa kas yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membiayai proyek tersebut. Ya. Berapa untuk proyek B? 7.200.000. Sehingga NPV-nya adalah 1.643.500. Ya. Kita bandingkan NPV dari proyek A dan proyek B. Lebih besar mana? Ternyata lebih besar proyek B. Sehingga di sini ya, lebih menguntungkan untuk menjalankan proyek yang B.
Yang keempat, metode keempat. Ini metode Profitability Index atau PI. Nah, PI itu bisa diterima, suatu proyek bisa diterima ketika nilai PI-nya lebih besar atau sama dengan 1. Lebih besar atau sama dengan 1. Semakin besar nilai PI-nya, berarti semakin baik proyek tersebut. Ya. Berapa atau apa rumusnya? Rumusnya adalah present value cash inflow dibagi present value initial investment. Present value cash inflow-nya berapa? Kita sudah cari tadi, ya, di metode NPV. Ini. Yang proyek A, present value cash inflow-nya 7.568. Kita masukkan 7.568. Present value initial investment-nya berapa? Kas yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membiayai proyek A itu berapa? 6 juta. Ya. Sehingga 7 juta sekian dibagi 6 juta hasilnya 1,26. Sedangkan profitability index untuk yang proyek B ini juga sama rumusnya. Kalau di profitability index dia tidak membedakan mana arus kas yang annual, mana yang bukan annual. Ya, rumusnya sama-sama, yaitu present value cash inflow dibagi present value initial investment-nya. Yang proyek B, present value cash inflow-nya berapa? Tadi sudah kita cari 8.800 sekian. Kita masukkan 8.800 sekian dibagi initial investment, kas yang harus perusahaan keluarkan untuk membiayai proyek B, 7.200.000. Ya. Tinggal kita bandingkan lebih besar mana profitability index-nya, baik proyek A maupun proyek B. Oh, ternyata kedua proyek tersebut dapat diterima karena nilai PI-nya lebih besar dari 1, lebih besar atau sama dengan 1. Tapi kalau di ranking, maka proyek A itu lebih unggul dibandingkan proyek B karena PI-nya lebih besar, yaitu 1,26, lebih besar daripada proyek B yang hanya 1,23. Ya, ini untuk profitability index. Dan terakhir adalah internal rate of return. Intinya nanti di metode IRR ini kita akan mencari berapa suku bunga, ya, berapa suku bunga agar NPV-nya sama dengan 0. Atau berapa tingkat diskon, berapa persentase suku bunganya agar nanti NPV-nya sama dengan 0. Itu di metode IRR. Usulan proyek investasi itu akan diterima ketika IRR-nya lebih besar atau sama dengan cost of capital-nya. Cost of capital-nya berapa? 15% tadi, ya. Biaya modalnya 15%. Dan akan ditolak ketika nilai IRR-nya kurang dari 15%. Dan cara mencarinya bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu tingkat diskon kalau NPV-nya sama dengan 0? Kita lakukan dengan cara trial and error. Sampai akhirnya nanti kita temukan berapa tingkat diskon yang NPV-nya sama dengan 0. Ya. Langkah pertama, untuk memperkirakan posisi tingkat bunga.
untuk memperkirakan posisi tingkat bunga. Ini hanya berlaku pada aliran kas anuitas. Sehingga ini tidak bisa kita terapkan pada proyek yang aliran kasnya bukan anuitas. Rumusnya investasi awal dibagi dengan rata-rata arus kas. Investasi awalnya 6 juta, ya. Rata-rata arus kasnya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah kita temukan nilai 3, ini ingat ya, ini hanya berlaku di aluran kas anuitas. Kalau sudah kita temukan di kisaran berapa nilai tabelnya, kita bisa lihat di tabel PVIFA. Karena ini bentuknya adalah annual, anuitas. Berapa persentase, ya, yang nilai tabelnya mendekati 3. Ternyata nilai yang mendekati 3 itu ada di persentase 24% dan 25%. Kita lihat coba. Ya, di present value of an annuity. Nilai 3, ya. Nilai 3 pada periode ke-6. Nilai 3 pada periode ke-6. Kita lihat yang mendekati 3 itu ternyata adalah 24, ya, 24% dan 25%. Ini. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu berapa tingkat diskonnya, berapa persentasenya, kita bisa tentukan secara pasti, ya, berapa tingkat diskon ketika nilai tabelnya adalah 3. Sehingga nanti didapatkan NPV sama dengan 0. Ya. Kalau misal 24%, itu kan nilai tabelnya 3,020, ya. Jadi belum tepat di angka 3. Kalau kita pakainya 25%, dia belum 3 karena masih 2,951. Maka kita bisa lakukan interpolasi namanya. Untuk mengetahui berapa tingkat diskonnya, tingkat persentasenya ketika dia tepat berada di angka 3. Ya. Tepat di angka 3. Nah, untuk melakukan interpolasi, kita bisa gunakan struktur ini. Ya. Kita tuliskan dulu diskon rate yang terendah, yaitu 24%. Ya. 24%. Nilainya berapa? 3,020. Kita tulis. Kemudian kita tulis juga rate sesungguhnya. Rate yang akan kita cari. Kita carinya berapa? Kalau nilainya 3. Ya. Kalau nilainya 3, rate-nya berapa? Dan terakhir kita tuliskan persentase dari yang terbesar, yaitu 25%. 2,951. Ya. Tentunya tingkat diskon ketika nilai tabelnya 3, ya, itu rate-nya ada di antara 24% dan 25%. 24, sekian. Nah, dengan interpolasi kita bisa tahu dengan tepat berapa nilai atau tingkat diskonnya ketika
nilai tabelnya adalah 3. Ya. Yang pertama, kita kurangi nilai dari rate terendah dikurangi rate tertinggi. Dan yang kedua, itu kita kurangi rate terendah dengan rate sesungguhnya. Kalau sudah, ya, pengurangan dari rate terendah dan rate sesungguhnya itu kita bagi dengan pengurangan dari rate terendah dan rate tertinggi. Ini 0,020 dibagi 0,069. Ini untuk melihat secara tepat berapa kelebihan, ya, atau berapa tingkat diskonnya ketika nilai yang kita harapkan adalah 3. Ya. Dan jangan lupa kita tambahkan 24%. Ya. Karena tadi nilai 3 itu pasti tingkat diskonnya di antara 24% dan 25%. Sehingga kita tuliskan berapa tingkat diskon paling rendah, kita tambahkan dengan hasil interpolasinya. Sehingga didapatkan, ya, IRR untuk proyek A itu 24,29%. Itu untuk yang A, yang bentuknya annual. Kalau bentuknya bukan annual, bagaimana? Ya berarti kita pakai tabel present value saja, bukan present value yang annuity. Ya, kita pakai tabel present value saja, PVIF. Metode yang digunakan sama, trial and error. Tapi bedanya kalau di annual tadi kita sudah bisa memprediksi, ya, berapa tingkat diskonnya. Ya. Kalau di proyek yang arus kasnya bukan annual, kita tidak bisa tentukan berapa tingkat diskonnya. Maka yang kita lakukan adalah melakukan trial and error. Kita coba tingkat bunga yang lebih besar daripada cost of capitalnya dulu. Cost of capitalnya tadi diketahui 15%. Ya. Kalau nanti hasil NPV-nya, net present value-nya negatif, maka kita coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Misal, ya, kita menghitung yang 16%. Itu kan lebih besar dari 15%, ya. 16%. Ternyata suku hasil NPV-nya negatif. Hasil NPV-nya negatif. Maka kita coba dengan suku bunga yang lebih rendah. Ya. Kalau hasil NPV-nya positif, maka coba dengan suku bunga yang lebih tinggi. Hingga nanti didapatkan NPV-nya sama dengan 0. Karena konsep di IRR tadi, kita adalah mencari tingkat diskon ketika NPV-nya sama dengan 0. Kita cari coba. Yang pertama, ya, percobaan pertama dengan tingkat bunga 19%. Kita cari. Cash inflow-nya kita tuliskan dari periode 1 sampai periode ke-6. Dan kita kalikan dengan nilai tabel persentase 19% dan periode sesuai periodenya. Kalau arus kas 4.500.000 berarti periodenya 1. Kalau arus kas 2.200.000 berarti periodenya 2 dan seterusnya. Coba kita lihat apakah benar. Nilai tabel persentase 19% ketika periodenya 1 adalah 0,85.
40. Kita lihat yang bukan anuitas ya, 19. Oh, ternyata benar. Saat periodenya 1 ini ya, nilai tabelnya adalah 0,840. Sampai ke bawah, sampai ke periode ke 6 sini berarti. Sampai ke periode ke 6. Tinggal kita kalikan. Ini caranya sama seperti di metode NPV tadi. Ya. Tapi bedanya kalau di NPV kita cari NPV yang paling tinggi, kalau di metode IRR kita cari tingkat diskon ketika NPV-nya sama dengan 0. Ya. Maka akan kita temukan present value cash inflow-nya. Ini belum net. Kita harus kurangkan dengan initial investment-nya 7.200.000. Oh, ternyata NPV-nya 970.200. Ya. Kalau tingkat bunganya 19%, itu NPV-nya 970.200. Ternyata belum 0. Ya. Maka kita lihat ketentuan yang tadi. Kalau NPV-nya positif, coba dengan suku bunga yang lebih tinggi. Kita naikkan dari 19%, misal kita naikkan menjadi 26%. Ya. Kita cari NPV-nya lagi. Caranya sama persis. Yang berubah adalah nilai tabelnya, karena persentasenya berubah. Tadi itu nilai tabel dari persentase 19%, kalau ini nilai tabel dari 26%. Hasilnya ternyata NPV 9.600. Ya, semakin mendekati 0, tapi nilainya masih positif, belum sama dengan 0. Kalau nilainya positif, maka coba kita naikkan lagi. Dari 26% dinaikkan menjadi 27%. Ya. Ternyata hasil NPV ketika 27% itu sudah negatif. Negatif 116.000. Artinya NPV 0 itu ada di tingkat 26%, ya. Ada di tingkat di antara 26% dan 27%. Lah, berapa tepatnya kita lakukan interpolasi lagi. Strukturnya sama. Yang pertama, kita kurangkan persentase terendah dengan persentase tertinggi. Ya. Ini persentase terendah dan persentase tertinggi. Dan kita juga cari pengurangan dari persentase terendah dan rate yang ingin kita cari. Ya. Rate yang ingin kita cari itu 7.200.000. Ya. Kalau initial investment-nya 7.200.000. Ini kan nilai NPV yang pertama ya, nilai NPV dari 26%. Kalau ini nilai ketika 27%. Kalau NPV-nya atau initial investment-nya ya, ini bukan NPV ya, ini initial investment. Kita lihat ini cash inflow-nya, present value cash inflow. Yang ini juga present value cash inflow, belum NPV-nya. Kita mau cari kalau 7.200.000 itu ada di tingkat atau persentase berapa, karena kita belum tahu.
Maka kita interpolasi. 9.600 dibagi 125.600 dan ditambah, jangan lupa, persentase terendahnya 26%. Karena tadi ya, present value cash inflow untuk 7.200.000 itu ada di antara 26% dan 27%. Tapi tepatnya untuk melihat berapa nilai tepatnya, kita pakai interpolasi. Sehingga didapatkan 26,08%. Kesimpulannya, ya, IRR itu harus lebih besar atau sama dengan dari cost of capital. Ternyata kedua proyek itu nilainya lebih besar semua, dari 15%. Sehingga keduanya layak dijalankan. Tetapi kalau kita ranking, ya, proyek B ini lebih layak dijalankan karena nilai IRR-nya lebih besar daripada nilai IRR proyek A. Ini proyek B 26,08%. Sedangkan proyek A itu hanya 24,29%. Itu ya. Ini untuk metode yang terakhir, yaitu metode initial rate of return atau IRR. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup WA. Kita akan belajar bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.